mau sekolah, mau onsite, aduh males banget. Aduh, sama sih aku juga. Jadi kita nggak bisa santai-santai lagi di rumah. Iya, nggak bisa. Tapi, Klar. Ya. Kenapa? Kita di sini nggak buat ngomongin itu. Kita Apa tuh? mau muji Tuhan. Hari ini hari Minggu. Oh iya, kita mau puji Tuhan ya adik-adik. Tuh. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih telah kumpulkan kami di sini. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan melompat bagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita harus semangat memuji Tuhan. Betul. Walaupun kita mau sekolah onsite juga ya kakak ya, nggak apa-apa. Tetap harus semangat karena hari ini kita mau muji Tuhan. Nah, yuk adik-adik kita langsung aja memuji Tuhan. Yeay. Jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi dan memuliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Selamanya. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hati dan kita menyembah untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu ya adik-adik. Nah, kembali lagi sama kakak, Kak Putri. Hari ini kita akan belajar tentang karakter Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari karakter Tuhan Yesus hari ini, kita berdoa dulu, kita undang Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa di minggu ini. Sekarang kami mau belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, pasang telinga kami, pikiran kami supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak ingin sedikit menjelaskan tentang karakter Tuhan Yesus. Tentang apa sih Kak? Tentang berani mengakui kesalahan. Nah, ada sedikit cerita tentang seorang kakak bernama Karina. Karina ini punya adik yang sangat lucu, cantik juga. Nah, tapi karena Karina selama ini selalu mendapat kasih sayang dari orang tuanya, sedikit gak suka sama adiknya adik-adik. Suatu hari Karina main sama teman-temannya, main petak umpet bersama teman-temannya. Saat itu adiknya ingin sekali main bersama kakaknya, tapi karena kakaknya tidak mau mengajak adiknya, Karina dengan asyiknya bermain sama teman-temannya. Saat Karina mencari teman-temannya, Karina mendapati adiknya sedang bersembunyi. Nah, saat itu kakaknya Karina marah sama adiknya, untuk apa kamu ikut adik? Karena kan kakak gak ngajak adik. Tapi adiknya bilang sama kakaknya, kakak aku pengen main sama kakak, aku boleh ya main sama kakak. Tapi karena Karina sebel adiknya ikut main sama kakaknya, Karina mendorong adiknya sehingga nangis. Saat itu juga mamahnya Karina mendengar suara adiknya dan mencari suara tangisan itu. Saat itu Mama Karina bertanya sama Karina, Karina, kenapa kamu membuat adik menangis? Karena Karina merasa bersalah dengan membuat adiknya menangis, Karina mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Karina bilang sama mamanya, Mama, Karina minta maaf ya, karena Karina adik jadi nangis. Soalnya Karina gak pengen adik awalnya main sama Karina, tapi karena adik pengen main sama Karina, ya udah deh, pokoknya Karina akan janji untuk mau main sama adik. Setelah itu Karina juga gak akan lagi berbuat jahat sama adik. Maafin aku ya Ma. Karena melihat ketulusan dan keinginan Karina untuk menjadi lebih baik, Mama Karina akhirnya memaafkan dan Karina berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Nah adik-adik, ada satu cerita lagi, yaitu tokoh tentang Raja Daud. Adik-adik pasti tahu kan tentang Raja Daud? Kita bisa buka ayatnya ada di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Nah, sedikit kakak ceritain ya adik-adik. Saat itu Raja Daud menjadi Raja Yerusalem. Nah, Raja Daud jatuh cinta dengan istri panglima perangnya Yerusalem, yaitu Batsheba. Batsheba memiliki suami bernama Uria. Saat itu Raja Daud ingin sekali mendapatkan hatinya Batsheba. Karena itu Raja Daud memiliki niat yang jahat untuk mengirimkan panglima perangnya yaitu Uria untuk berperang melawan musuh. Saat itu Raja Daud memiliki niat jahat untuk memiliki hatinya Batsheba. Dan karena itu Raja Daud mengutus panglima perangnya yaitu Uria untuk berperang membela Yerusalem. Saat itu juga Raja Daud mengutus Uria untuk berperang di bagian paling depan sehingga mengakibatkan Uria meninggal dan kalah dalam peperangan tersebut adik-adik. Mengetahui hal tersebut, Raja Daud memperistrikan Batsheba. Nah, karena niat jahatnya Raja Daud, Tuhan merasa sedih. Kenapa? Karena Raja Daud melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nathan untuk datang di kehidupannya Raja Daud.
Nah, adik-adik, Tuhan bersampaikan pesan kepada Nathan, yaitu untuk menegur Raja Daud bahwa kesalahan yang ia lakukan itu adalah salah. Nathan berkata kepada Raja Daud bahwa Tuhan merasa sedih untuk tindakan yang diambil oleh Raja Daud. Karena kejadian itu, Raja Daud menyadari kesalahannya dan ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya bahwa itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisahnya Karina dan juga Raja Daud di sini bahwa Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya mengakui kesalahannya. Kak, tapi kalau misalnya aku mengakui kesalahan, aku dibilang jadi anak yang lemah. Ingat adik-adik, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak sulit kok untuk mengakui kesalahan. Ada 3 cara supaya kita mengakui kesalahan. Yang pertama, kita harus rendah hati. Rendah hati, kita harus melihat Tuhan Yesus. Ia datang ke dunia ini untuk serupa dengan manusia. Walaupun ia Tuhan, tapi ia mau jadi manusia untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik dan semua umatnya. Yang kedua, kita harus memiliki rasa yang berani. Rasa yang berani itu kita harus mau mendengar semua pendapat dari orang lain. Kita juga harus menerima dengan berani untuk semua hukuman yang kita terima atas kesalahan yang telah kita perbuat adik-adik. Nah, yang ketiga, kita harus ingat bahwa mata Tuhan melihat seluruh kegiatan kita. Jadi adik-adik, setiap adik-adik mau melakukan kesalahan, ingat bahwa Tuhan Yesus ada di dekat kita, Ia Maha mengetahui, Ia Maha melihat. Nah, adik-adik, ingat ada 3 cara supaya kita berani mengakui kesalahan kita. Yang pertama, kita harus rendah hati, berani, dan Tuhan Maha tahu dan Maha melihat. Nah, adik-adik, karena orang yang mau mengakui kesalahannya akan menerima belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ya, sekian firman Tuhan dari kakak. Kita sama-sama belajar tentang karakter Tuhan dan intinya semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk pelajaran yang kami dapati Tuhan, untuk kami belajar bahwa karakter Tuhan Yesus ingin mengajarkan kami untuk menjadi anak yang berani mengakui kesalahan. Tuhan, bimbing kami Tuhan di keseharian kami, supaya kami menjadi anak yang selalu taat, yang mau berani mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Amsal 28 ayat 13 ya. Sama-sama kita buka lagi di Amsal 28 ayat 13 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita ulang lagi ya adik-adik di Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya adik-adik, jangan lupa ya dikirimkan video ayat hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Khotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Khotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Khotbah pasal 5 ayat 4. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tidak menepatinya. Amin.
Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. Terima kasih. Dadah. Hafalan ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. God bless you. Hafisan. Ayat hafalan minggu ini adalah Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4 mengatakan lebih baik engkau tidak bernazar daripada engkau bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terima kasih. God bless you. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terima kasih. God bless you. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat hafalan minggu ini berjudul Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you. Semua, perkenalkan nama saya Meliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Thank you and God bless you. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you all. Bye bye. Halo kakak, Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetap tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. Ayat hafalan hari ini Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you, Pak. Hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepati. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Shalom Kak, ayat hafalan hari ini dimulai dari Pengkhotbah 5a ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Happy Sunday, God bless you. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik kau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4.
Lebih baik engkau tidak berbuat nazar daripada berbuat nazar tetapi tidak menepatinya. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you. Bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amin. God bless you. Bye-bye. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Happy Sunday, God bless you all. Bye. 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you. Hafalan minggu ini Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terima kasih. God bless you all. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. It is better for you not to make a vow than you make a vow and not keep it. Thank you all. See you next time. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. God bless you. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat hafalan minggu ini Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya.